Bahwa kesabaran itu adalah sesuatu karakteristik, bukan hanya karakteristik Allah. Kesabaran itu adalah karakteristik umat-umat yang menantikan Allah. Dengan cara apakah kita dapat berkontribusi pada kesatuan gereja kita? Apa yang dapat kita lakukan? Nanti kita akan lihat di bagian tambahan ya, secara praktikal ya. Hal yang praktikal yang berkontribusi pada kesatuan gereja. Baik di tingkat lokal maupun di seluruh dunia. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan apa yang kita bisa? Jadi menarik saya, kenapa ini penting sekali ya? Kalau kita lihat Efesus pasal 4, kita sudah pernah pelajari, saya sudah pernah tampilkan ini. Tapi Efesus pasal 4 itu berbicara tentang perilaku. Efesus 1-3 itu bicara tentang keyakinan, pengetahuan-pengetahuan tentang apa yang Allah telah lakukan, Yesus Kristus lakukan, ya, meruntuhkan tembok misal dan lain sebagainya. Itu keyakinan kita, ya. Tapi sekarang Efesus pasal 4-6 itu berbicara tentang behavior, perilaku, praktek-praktek yang kita harus lakukan setelah kita memiliki satu keyakinan, satu pengetahuan tentang siapa Allah kita dan apa kehendaknya bagi kita. Apa yang dapat kita lakukan? Praktek apa yang dapat kita lakukan? Itulah sebabnya Efesus 4 ayat 1 dimulai dengan satu apa? Ajakan, nasihat. Dia katakan apa? Rasul Paulus katakan, aku menasihatkan kamu supaya hidupmu, bukan pikiranmu saja, bukan keyakinanmu, ya, bukan pengetahuanmu, tapi kehidupan saudara dan saya, ya, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan, seimbang, sama dengan keyakinanmu, dengan panggilanmu, ya. Jadi dengan kata lain, kita dipanggil untuk menjadi umat-umat Allah. Kita dipanggil untuk menjadi apa? Umat-umat yang dipersiapkan bagi kedatangannya kedua kali. Tapi kalau praktek-praktek kehidupan kita itu beda, apa yang kita omongkan, apa yang kita yakini, berbeda dengan apa yang kita lakukan, wah itu percuma. Itu orang bilang ngomong doang. Ya. Percuma kita. Kalau saya hanya cuma bisa berkhotbah, lalu saya tidak bisa mempraktekkan kepada keluarga saya, kepada istri, anak-anak saya, kepada orang tua saya. Kalau saya tidak bisa dengan pertolongan Tuhan untuk terus-menerus bergumul, ya saya masih bergumul terus terang ya. Ada banyak poin-poin, kemarahan dan lain sebagainya mungkin ya harus terus-menerus diubah. Dan itu semua. Ya. Tapi poinnya adalah kita harus berusaha dengan pertolongan Roh Kudus agar supaya kehidupan kita itu dapat sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan apa yang kita katakan, apa yang kita ketahui. Dan ini penting sekali, itulah sebabnya Efesus 4 ini, praktek ini yang paling boleh dikatakan penting ya. Kenapa Nyonya White sendiri dari apa ya? Dari komentarinya dari SD Bible Commentary yaitu Ellen White Comments ya, khususnya dari ayat-ayat Efesus 4, apa yang kemudian katakan tentang Efesus pasal 4 ini. Ini dia tunjukkan ya. Saya tunjukkan, I point you, dia katakan, saya tunjukkan kepada Anda semua, kepada kita semua. Kata-kata Rasul Paulus di Efesus pasalnya keempat. Keseluruhan pasal ini merupakan pelajaran yang Tuhan ingin agar kita pelajari. We need to learn, dan bukan hanya kita mengetahuinya, pelajari, tapi kita harus juga apa? Praktekkan. The whole chapter is a lesson that God desire us to learn and practice. Kita harus dapat pelajari dan apa? Praktekkan. Jadi setelah kita selesai cara ibadah kita malam hari ini, jangan hanya kita sudah belajar, aduh puji Tuhan untuk pelajarannya. Jangan hanya gitu. Praktekkan. Bukan hanya pelajari, praktekkan. Kita harus mempraktekkan. Kenapa? Kalau kita cuma mengetahui, ya setan juga tahu banyak terus terang. Setan lebih tahu banyak dari saudara dan saya. Lebih tahu banyak dia. Semua banyak dia tahunya ya. Dia tahu isi Alkitab waktu dia mencoba Yesus di padang gurun. Waduh, dia bisa kutip ayat Alkitab. Setan tahu semua isi ayat Alkitab. Dia tahu semua teologi dengan kata lain ya. Dan dia percaya percaya tentang doktrin, atau dia tahu tentang satu doktrin. Nah, ini Yakobus 2 ayat 19 misalnya berkata apa? Engkau percaya, Yakobus bicara dalam tulisannya, apakah kalian umat-umat Tuhan ya, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Oh, itu baik. Doktrin bagus. Pengajaran itu baik. Ya, doktrin itu bagus, baik. Nggak ada salahnya. Kita perlu tahu doktrin ya. Kalau tidak, bagaimana kita tahu kebenaran? Kita perlu tahu itu doktrin. Tetapi kalau cuma tahu doang, orang bilang ya, orang Jakarta bilang cuma tahu doang, hanya tahu saja, itu nggak benar. Nggak lengkap. Dikatakan apa? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka bahkan gemetar.
percaya tentang Allah. Mereka tahu siapa itu Allah. Gitu. Ya, mereka tahu, mereka percaya Allah dan kemampuannya. Tapi masalahnya, walaupun setan tahu doktrin, dia tahu isi Alkitab waktu dia coba Yesus. Ya. Pengetahuan iblis, ini statement yang dapat kita katakan ya. Pengetahuan iblis tentang isi Alkitab, pengetahuan iblis tentang doktrin-doktrin Alkitab, tidak merubah setan, tidak merubahnya menjadi umat Allah. Si iblis tetaplah iblis. Kenapa? Kenapa dia tetap iblis? Karena pengetahuannya. Ya, apa yang dia pelajari, dia belajar firman Tuhan, dia baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Setan tahu semua itu, ya. Tapi dia tidak mempraktekkan, dia tidak mengikuti, ya. Dia tidak mempraktekkan. Itulah sebabnya perilaku mengikuti apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan itu lebih penting daripada hanya mengetahui. Nanti kita akan lihat, nanti ada berapa poin yang kita akan terus pelajari ya. Jadi perilaku umat Tuhan itu sangat-sangat penting ya. Sangat-sangat penting ya. Dikatakan apa? Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya dikatakan hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil. Nah, ayat sebelumnya, Fatsal sebelumnya, Efesus Fatsal 1, 2, 3 itu bicara tentang apa? Bagaimana umat-umat Tuhan ini telah dipanggil. Pengetahuan tentang mereka sebagai umat-umat Allah. Pengetahuan mereka sebagai umat-umat Allah sudah dinyatakan. Tapi sekarang dikatakan apa? Sekarang, mulai pasal 4 ini, kemudian dikatakan apa? Perilaku itu harus terjadi. Ya, setelah dikatakan, hendaklah supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilanmu. Lalu kemudian ayat 2 dan 3 dia katakan apa? Hendaklah kamu selalu. Prakteknya ini sekarang muncul. Dia sudah katakan, umat-umat Yahudi dan non-Yahudi, tembok pemisah sudah apa? Sudah diruntuhkan, kamu semua satu. Kamu semua sudah diangkat anak oleh Allah. Kita semua berada satu dalam satu kasih Tuhan. Ya. Hendaklah kalau demikian apa artinya? Ya, tembok pemisah sudah hendaklah tidak ada lagi yang satu merasa lebih tinggi dari yang lainnya. Hendak ada kerendah hati, ada lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi tindakan-tindakan ini, perilaku umat Tuhan, rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Kita hanya fokus ke itu ya. Kita saling membantunya sudah pernah kita singgung ya. Jadi kita tidak akan bahas lagi. Tapi semuanya ini adalah apa? Itulah yang menyatukan. Itulah Roh Kudus yang menyatukan kita. Kita tidak memiliki kekuatan untuk rendah hati. Kita tidak dapat mungkin lemah lembut. Kita tidak dapat sabar dan saling membantu. Tapi kita dapat minta kepada Roh Kudus. Untuk apa? Memberikan kekuatan. Dan semua ini, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, saling membantu. Itulah resep untuk kesatuan, saudara. Itulah resep untuk kesatuan. Kalau di gereja ada kerendahan hati, di dalam gereja dan di rumah tangga, di tempat bekerja kita, ada kerendahan hati, ada kelemah lembutan, ada kesabaran, ada saling membantu. Itu gereja bersatu. Gereja itu berantakan kalau tinggi-tinggi hati dalam gereja. Gereja itu berantakan kalau orang marah-marah, tidak ada kelemah lembutan, ada ketidaksabaran. Itu gereja berantakan, rumah tangga berantakan. Ya. Atau bukannya saling membantu, saling baku cungkil, orang bilang ya, orang bilang baku cungkil. Kalau kita saling baku cungkil, tidak ada kesatuan roh di situ. Kesatuan roh itu hanya dapat ada kerendahan. Pada saat kerendahan hati, lemah lembut, sabar, dan saling membantu, ada kesatuan. Dan bukan itu saja, bukan hanya kesatuan itu saja yang akan ada, tapi juga damai sejahtera. Kalau kita memiliki kerendahan hati, merendahkan hati seperti Yesus merendahkan dirinya ya menjadi seperti hamba yang mati di kayu salib. Ada kelemah lembutan seperti Yesus, ada kesabaran seperti Yesus, ada apalagi saling membantu seperti Yesus. Maka disitulah damai Yesus menjadi bagian kita. Damai Yesus menjadi bagian kita. Mari kita lihat. Cuma 3 poin saya. Kita sudah pernah singgung, tapi saya coba untuk lihat dari sisi lainnya. Kita sudah pernah bahas ini tentang rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tapi mari kita lihat ya. Kan ada poin-poin yang cukup menarik yang dapat kita dari sisi lain yang dapat kita lihat pada saat ini. Humility, kerendahan hati seringkali disebut dengan bahasa Inggrisnya humility, kerendahan hati ya. Hendaklah kamu selalu dikatakan? Kamu selalu rendah hati ya. Efesus 4 ayat 2 ya. Efesus 4 ayat 2 katakan, hendaklah kamu selalu rendah hati. Bahasa Inggrisnya menarik sekali.
Ephesians 4 ayat 2 ini katakan kalau bahasa Indonesia selalu rendah hati, bahasa Inggrisnya completely humble. Secara lengkap itu kita menjadi apa? Humble, rendah hati. Jadi dengan kata lain coba kita lihat kedua ayat ini. Ini apa artinya? Berarti kita itu manusia itu bisa rendah hati, tetapi seringkali tidak selalu rendah hati. Kita tidak selalu rendah hati. Ada saat-saat tertentu kita dapat rendah hati. Ada saat-saat tertentu, ya. Jadi ada saat-saat tertentu, jadi kita kerendahan hati kita itu naik turun. Kita semua, ya, akuilah ya, kita semua. Kita tidak dimintakan untuk apa? Efesus 4 supaya ada kesatuan roh, supaya ada damai sejahtera, kita harus completely humble, secara komplit, secara lengkap. Bukan hanya di Amerika kita rendah hati, di Amerika kita rendah hati karena itu mungkin kita rasa kecil menghadapi bule-bule gitu ya, bule-bule di Amerika. Tapi begitu di Indonesia langsung angkat TV, orang Manado bilang ya. Begitu kita di Indonesia langsung kita, tapi kita katakan selalu rendah hati baik di Amerika maupun di Indonesia. Ya. Di Amerika kita nggak berani ngomong bahasa Inggris karena kita pikir, waduh nanti bahasa Inggris kita itu belepotan, waduh diketawain sama orang bule di Amerika ini. Tapi begitu kita ke Indonesia, waduh bahasa Inggrisnya kok langsung jadi keluar terus gitu ya, keluar terus. Supaya ketahuan ini dari Amerika, orang dari Amerika. Jadi ini ya, jadi kita dimintakan jangan hanya di Amerika kita rendah hati karena kita direndahkan gitu ya. Tapi kita selalu rendah hati di mana saja, di Amerika maupun di Indonesia, di mana saja. Di Manado, di Jakarta. Orang Jakarta dia udah beda dong. Tadinya ngana ngoni, sekarang lu gue pulangnya. Jadi be completely humble. Kata lain. Be completely humble. Jangan berikutnya. Poin menarik. Kolose 3:12. Kolose 3:12 katakan apa? Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, sebagai umat-umat Tuhan, kita harus menjadi umat Tuhan baik di Amerika maupun di Indonesia. Baik di Jakarta maupun di Ratahan atau di Manado atau di mana saja. Ya. Di mana saja kita harus memiliki identitas kita sebagai umat-umat pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasih Allah. Dan kita harus mengenakan belas kasihan, kemurahan, dan kerendahan hati. Kerendahan hati. Artinya, seperti kalau kita ingin memiliki kemenangan terhadap serangan-serangan setan. Setan itu bukan hanya tawarkan istri Potifar. Setan bukannya tawarkan istri Potifar kepada kita. Setan tawarkan juga ketinggian-ketinggian hati. Waduh, dari mana? Ini dari Amerika. Dari mana? Jakarta ini. Jadi ketinggian hati itu. Itulah sebabnya kita harus mengenakan seperti firman Tuhan kita sudah pelajari waktu lalu. Kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Kita juga harus mengenakan kerendahan hati di mana saja. Kerendahan hati itu apa? Selalu. Bukan hanya pada saat-saat tertentu. Komplit. Harus selalu komplit. Ya. Harus selalu. Jadi jangan pernah kita menanggalkan. Jangan pernah menanggalkan. Kenakanlah kerendahan hati itu selalu komplit di mana saja, kapan saja, ya, di mana saja dan kapan saja. Pendeta, bagaimana caranya supaya kita komplit? Ya, kenapa kita seringkali kehilangan kekomplitan tersebut? Kenapa selalu rendah hati itu hilang? Ya, karena kita sering melihat orang atau pada saat kita direndahkan, kita direndahkan, sakit hati kita direndahkan. Begitu pulang ke Indonesia, tunjukkan baru, istilahnya. Waktu sebelum ke Amerika, pendeta saya dihina-hina, saya di Indonesia, pendeta. Setelah pulang dari Amerika ke Indonesia, wah ini yang hina-hina itu lihat nih siapa nih yang hati-hati begitu ya. Hati-hati. Artinya, baliklah kita kerendahan hati itu bukan pada saat kita dihadapkan dengan manusia. Kita dihadapkan dengan manusia, mungkin kita merasa oke, di Amerika orang-orang ini lebih kaya, lebih punya ini. Tapi di Indonesia, saya kan lebih dari, dan lain sebagainya. Jadi poinnya adalah kerendahan hati tersebut. Dikatakan dalam firman Tuhan, itu harus rendah hati di hadapan Allah. Bukan di hadapan manusia. Bukan di hadapan. Kenapa? Ini kita akan lihat. Kenapa? Karena di hadapan manusia itu kita dapat buat-buat kerendahan hati kita. Ya, kita dapat buat-buat kerendahan hati tersebut. Ya. Tapi biarlah kita merendahkan pertama-tama, kerendahan hati kita bukan untuk dilihat oleh manusia. Aduh, pendeta Rantung itu ngomongnya, aduh sopan sekali dia, atau merendahkan sekali hatinya pendeta Rantung itu karena dia merendahkan dirinya ini. Poinnya bukan apa yang saya katakan, bukan apa yang saya lakukan di hadapan Anda, tetapi bagaimana saya berdiri di hadapan Allah.
Itu dia kerendahan hati yang sesungguhnya ya. Jadi kita harus merendahkan hati di hadapan Allah yang Maha tahu. Allah itu tahu kalau saya tinggi hati atau rendah hati atau apa. Allah yang tahu. Kita yang harus selalu datang. Setiap hari kita datang pada Tuhan, berikanlah kepada saya hati yang telah direndahkan. Karena engkaulah satu-satunya Allah saya. Itulah sebabnya Mika 6 ayat 8 katakan apa? Apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan orang-orang di Indonesia, walaupun kamu baru datang dari Amerika. Bukan. Ayat ini tidak bilang begitu ya. Ayat ini katakan, rendah hati di hadapan Allahmu. Rendah hati di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita dapat menyembunyikan kesombongan. Saya dapat menyembunyikan kesombongan saya dengan perkataan, tindakan, oh ya, saya sebenarnya cuma saya orang biasa-biasa aja kok. Saya nggak ada apa-apanya ya saudara ya. Saya bisa datang ke hadapan Anda dengan pakaian yang compang-camping. Aduh, supaya kelihatan pendeta Rantung itu memang, aduh, dari Amerika tuh pakaiannya compang-camping ya, tindakannya rendah hati betul, rendah diri betul ya gitu ya. Kita dapat menyembunyikan kesombongan kita dengan perkataan dan tindakan yang merendahkan diri kita ya di hadapan orang lain. Tetapi Allah mengetahui kedalaman hati dan motif kita. Ya, kedalaman hati dan motif kita. Ada orang, saya sudah sering bicara itu ya, humble bragging di internet itu. Aduh, sorry ya sahabat tadi, saya makanannya cuma begini, kasih yang cuma ini. Tapi hanya supaya apa ya? Untuk apa? Menunjukkan, aduh, sedangkan begini aja makanannya begitu, apalagi nanti kalau begini dan begitu. Jadi humble bragging ya, dia menyombongkan diri sambil apa? Mencoba untuk merendahkan diri. Tapi Tuhan mengetahui kedalaman hati kita. Tuhan mengetahui motif kita ya. Motif kita dalam berkata, dalam bertindak. Itulah sebabnya kita harus kerendahan hati kita itu bukan di hadapan orang-orang di Facebook kita ataupun di hadapan gereja yang saya datangi, saya kunjungi dengan pakaian saya yang sederhana dan lain sebagainya, perkataan saya yang merendahkan diri saya dan lain sebagainya. Bukan. Kerendahan hati kita itu di hadapan Tuhan. Melihat kebesaran Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan setiap saat, setiap waktu. Yeremia 17 ayat 9 sampai 10 mengamarkan kelicikan hati kita yang sering berpura-pura, yang sering menjadi aktor, yaitu hipokrites ya. Hipokrit ya. Yeremia 17 ayat 9 10 katakan betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Tapi Tuhan jawab apa? Aku Tuhan. Aku tahu, aku yang menyelidiki hati dan menguji batin. Jadi marilah kita merendahkan diri kita, bukan di hadapan manusia dengan tindakan perkataan yang merendahkan diri kita, tapi pertama-tama di hadapan Allah kita. Kerendahan hati yang kemudian keluar dari kerendahan diri kita di hadapan Allah, itu akan terjadi secara otomatis. Nggak usah dipikir-pikirkan, aduh kalau saya pulang Indonesia, kalau saya pulang ke Manado dari Jakarta, aduh tindakan rendah hati apa yang saya harus buat? Tidak. Rendahkanlah hati dan diri kita di hadapan Tuhan. Akuilah dia sebagai Allah kita yang maha besar. Allah kita yang maha mulia. Rendahkan, sadarilah kesalahan dosa kita. Sadarilah kesombongan-kesombongan, ya, harga-harga diri kita yang kita ingin tunjukkan. Supaya orang tahu siapa kita. Ajukan ke hadapan Tuhan. Minta pengampunan dari Tuhan. Rendahkanlah diri kita di hadapan Allah kita. Yang kedua, poin yang kedua. Perilaku umat Tuhan yang praktikal adalah rendah hati. Hendaklah kamu sabar, rendah hati ya, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut ya, lemah lembut. Tadi rendah hati yang pertama, ini saya rupa ganti itu rendah. Tapi poin kedua adalah lemah lembut ya, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Jadi perilaku umat Allah yang kedua bukan lagi rendah hati, saya salah tulis di atas itu, tapi apa ya, lemah lembut ya. Matius 5 itu kata berbahagia itu tentang orang yang lemah lembut, saudara ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka memiliki bumi. 1 Petrus 3:4, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Kelemah lembutan, ya. Kelemah lembutan ini bukan berarti kita itu lemah. Ya. Kelemah lembutan itu apa artinya kelemah lembutan? Apa itu artinya bicara tentang lemah lembut? Itu bukan berarti kita melemah-lemahkan diri kita atau apa ya. Itu bukan lemah. Kelemah lembutan itu bukan kelemahan. Kata lemah lembut dari kata, kita sudah pernah bahas ini, kita akan coba kembali lihat. Itu dari kata Grikanya itu praus. Praus yang artinya halus, lemah lembut, atau baik hati. Hati yang baik.
Hati yang motifnya bukan untuk melukai orang. Hati yang bukan untuk membuat orang itu kita tekan sampai mereka itu hancur begitu. Memang belum tahu dia kalau saya mau balas ini ya. Bukan. Bukan untuk dendam, bukan untuk membalas, untuk menginjak orang ya dan lain sebagainya. Kelemah lembutan yang alkitabiah bukanlah kelemahan, melainkan merujuk pada kekuatan yang berada di bawah kendali, yang menjalankan kekuasaan tanpa kekerasan. Bukan berarti Anda tidak memiliki kekuatan untuk kuasa, tapi Anda tidak keras, tidak kasar, tidak kejam dan lain sebagainya. Ini adalah gagasan tentang seekor kuda yang dikekang. Kuda yang dikekang, kuda itu lebih kuat daripada wanita ini ya. Tapi kuda itu memilih untuk tunduk. Kuda itu memilih untuk tunduk pada otoritas, menjadi lembut. Dan ia, dengan kata lain, ia memiliki kekuatan, tapi kekuatannya itu ia kendalikan. Jadi ingat-ingat ini praus. Praus itu bukan berarti Anda itu lemah, ya. Tapi Anda memilih untuk tidak menggunakan kekuatan untuk tujuan diri sendiri. Anda tidak sedang menggunakan kekuatan Anda, kekuasaan Anda untuk diri sendiri, tapi Anda gunakan untuk kebaikan orang lain, untuk kemajuan orang lain. Seperti kuda yang kuat, tapi dia rela untuk lemah lembutan seperti kelemah lembutan Yesus. Dia rela untuk mengangkat beban orang lain. Itulah kelemah lembutan itu, dapat menahan diri. Jadi orang yang lemah, kalau orang yang lemah, bukan lemah lembut ya. Orang yang lemah itu tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi orang yang lemah lembut, dia memiliki kekuatan, dia memiliki kekuasaan, namun ia memilih untuk tidak menggunakannya. Itulah sebabnya Amsal 16 ayat 32 itu katakan apa? Ini bicara tentang kelemah lembutan itu, bukan hanya ngomongnya itu lemah lembut. Karena ada orang yang ngomongnya lemah lembut, tapi bahaya ya. Hati-hati saudara ya, nanti saya gebuk kamu. Nanti kamu saya gebuk. Bukan lemah lembut itu bukan dari segi ngomong aja. Atau tindakannya dia lemah lembut, pegang kita lemah lembut, bukan. Itu tentang menguasai diri sendiri. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya, orang yang lemah lembut, meekness ya, melebihi orang yang merebut kota. Jadi kita pun mungkin kita sedang dihina. Kita sedang mengalami satu tindakan yang kita rasa itu tidak adil. Kita merasa kita dikecilkan, dikucilkan, dan lain sebagainya. Gantinya kita meletus, marah. Kita dapat menguasai diri kita. Kita dapat mungkin berdoa, Tuhan, tuntunlah saya. Kita dapat mengekang. Gantinya kita melihat orang yang melukai kita itu, aduh memang ini orang ini dari dulu, sejak dari SD, SMP, ini orang ini memang benci saya di pendeta ini. Gimana mau balasnya? Kita kuasai diri kita. Itulah orang yang lemah lembut. Yesus, ya, Yesus yang tidak ada salah apa-apa. Dia dihantam kiri dan kanan, disalibkan. Tapi dia dapat menguasai dirinya. Ya, itulah meekness tersebut, kelemah lembutan tersebut. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ada damai bagi orang yang lemah lembut. Orang yang menguasai diri. Yang ketiga dan yang terakhir, yang untuk hari ini ya. Yang keempat, yang ketiga ya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan apa? Sekarang sabar. Sabar. Kesabaran ini adalah satu hal yang selalu dalam Alkitab itu ditujukan kepada Allah. Jarang disebutkan manusia yang sabar, jarang ya. Itu karakteristik Allah terhadap manusia. Pada saat Allah berhubungan dengan manusia, selalu dinyatakan Allah yang sabar. Ya. 1 Petrus 3:20, Petrus berbicara tentang keadaan di zaman Nabi Nuh. Dikatakan apa? Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Jadi kata sabar itu selalu dihubungkan dengan Allah, selalu berhubungan dengan Allah. 1 Petrus 3:20 kemudian katakan apa ya? Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Saya percaya ini bukan lagi 1 Petrus. Saya tidak sempat ganti ayatnya, tapi Anda bisa melihat itu ya. Saya pikir 2 Petrus itu ya. Tapi tetap dari kitab Petrus. Dikatakan apa? Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Jadi kesabaran Tuhan. Ya, dikatakan kesabaran Tuhan. Kenapa? Karena manusia jarang memiliki kesabaran, dengan kata lain ya. Kalau kita itu Allah menghadapi umat manusia yang tidak sabar, Allah itu karakteristiknya seperti karakteristik kita seperti manusia saat ini, maka kalau Allah tidak sabar ya, maka tidak ada manusia yang selamat. Kesabaran Allah adalah agar supaya apa? Ada yang selamat.
Kita seringkali tidak sabar. Ya, kita tidak patient, tidak sabar, dan akibatnya ada ketidakselamatan yang terjadi. Dan perilaku umat Allah, ya, berdasarkan Allah yang sabar, maka Allah menginginkan kita semua memiliki kesabaran tersebut, memiliki kesabaran. Nah, apa artinya sabar? Oke, kita sudah melihat apa itu artinya lemah lembut tadi, kita sudah melihat apa, ya. Jadi apa artinya sabar dari dalam Alkitab, ya? Menarik sekali. Ini satu poin yang cukup menarik, ya. Arti kata sabar dalam Alkitab itu adalah kata patience, bahasa Inggrisnya itu dari dua kata bahasa Yunani, bahasa Greka yang disatukan, yaitu dari kata makro dan tumia. Makanya panjang sabar, ya. Jadi makrotumia itu artinya long suffering atau patient atau panjang sabar atau apa? Sabar, dari dua kata. Nah, menariknya kata makrotumia itu dari dua kata itu adalah makros, artinya long time, waktu yang panjang, dan juga timos. Jadi orang yang sabar itu dihubungkan dengan timos. Apa itu timos? Timos tidak lain tidak bukan adalah marah. Waktu yang panjang untuk marah, ya. Waktu yang panjang, waktu yang lama sebelum Anda marah. Jadi tidak cepat marah, tidak cepat naik darah. Itu orang yang sabar adalah orang yang tidak cepat naik darah, tidak cepat marah. Begitu kena sesuatu, langsung dia meledak begitu. Bukan begitu orang yang sabar, ya. Itulah sebabnya kita bicara tentang slow to anger, pelan untuk marah, ya, atau panjang sabar. Makrotumia artinya slow to anger, perlu waktu yang panjang untuk marah. Nggak langsung marah dia, nggak langsung meledak dia sabar aja, tenang dulu, anteng aja orang Jakarta bilang, anteng dulu, ya. Dia tidak langsung marah begitu. Itulah sebabnya Alkitab bicara tentang Allah kita, ya. Keluaran 34 ayat 6 katakan apa? Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabarnya. Untuk Allah untuk marah itu lama baru dia bisa marah, dengan lainnya lama dia baru bisa marah. Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Bahasa Inggrisnya, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. Jadi Allah yang panjang sabar itu adalah Allah yang apa? Memerlukan waktu yang lama untuk marah. Apakah saudara dan saya bisa lihat sini signifikansinya bahwa obat, ya, obat untuk menangkal kemarahan itu adalah kesabaran. Sabar artinya panjang waktu sebelum kita menjadi marah. Ya, panjang waktu sebelum kita menjadi marah. Seberapa pentingnya panjang sabar ini? Seberapa pentingnya ini kesabaran ini? Seberapa penting? Kita sering baca ini ayat ini, ya. Ini kita sering baca, ya. Dan kita pikir, fokus kita pada saat kita baca ini Wahyu 14 ayat 12 ini, fokus kita itu, waduh, ini bicara tentang ini, ya, umat-umat Tuhan yang fokusnya itu hanya yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ini kedua, ini saja yang kita tinggikan, kita agungkan, ya. Kita agungkan itu seringkali, ya, nggak semua mungkin, ya. Tapi banyak di antara kita yang seringkali Wahyu 14 ayat 12, langsung ingatan pertama langsung apa? Perintah Allah. Wah, kita ini yang umat-umat Tuhan yang menuruti perintah Allah. Waduh, kita umat-umat Tuhan yang memiliki iman kepada Yesus. Kita lupa. Ada dua posisi yang sama. Kalau bahasa Inggrisnya jelas sekali. Inilah keselamatan apa? Here is, ya. Inilah apa? Ketekunan atau kesabaran. Kesabaran orang-orang kudus. Jadi kesabaran orang-orang kudus lalu kata here is. Lalu kemudian untuk apa? Untuk menuruti perintah Allah juga kemudian disambung lagi. Here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. Jadi dalam bahasa asli dan dalam bahasa Alkitab bahasa Inggris, kesabaran umat-umat yang kesabaran atau ketekunan, di Indonesia diterjemahkan ketekunan, tapi aslinya itu adalah patience, makrotumia, ya. Patience, kesabaran orang-orang kudus itu yang pertama. Ya, bahkan bahasa Indonesianya langsung ditulis gitu, ya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Yang penting itu ketekunan, dia bilang, ya. Yang kemudian yang menjelaskan ketekunan itu, kesabaran itu apa? Yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Tapi dalam bahasa Inggris, here is the patience of the saint. Here, ini dia kesabaran, ketekunan orang-orang kudus. Ini dia mereka yang apa? Yang menuruti perintah-perintah Allah dan iman kepada apa? Kepada Yesus. Poin di sini, coba Anda bisa lihat apa?
Bahwa kesabaran itu adalah sesuatu karakteristik, bukan hanya karakteristik Allah. Kesabaran itu adalah karakteristik umat-umat yang menantikan Allah. Oke, kita sabar dan tekun, ya tidak marah-marah. Aduh, mungkin ya oke, marah-marah itu menantikan kedatangan itu. Aduh, kenapa Yesus nggak datang ya? Marah-marah dalam menuruti firman Allah, marah-marah dalam menuruti perintah Yesus, atau marah-marah dalam iman yang masih naik turun pada bukan. Mari kita memiliki kesabaran, keteguhan, keyakinan, ketekunan. Oke, bolehlah kita bilang ketekunan, tapi poin di sini adalah kesabaran. Umat-umat Tuhan yang sabar. Umat-umat Tuhan yang sabar. Itulah sebabnya Kolose 3:12 kembali mengatakan apa? Katakanlah, kita harus mengenakan kesabaran. Bukan hanya sekali-sekali kita itu sabar. Di Amerika kita sabar, aduh karena kita ini minoritas. Di Amerika kita ini kan minoritas. Jadi sabar-sabar aja kalau jalan ada orang bule yang serang-serang kita. Aduh, ya kalah kita. Tapi begitu di Indonesia kita jadi garang. Gitu ya. Atau apa begitu. Jangan begitu ya. Jangan begitu. Jangan beda-bedakan orang ya. Kenakanlah selalu apa? Kenakanlah selalu kesabaran tersebut. Dan lebih spesifik lagi, 1 Tesalonika 5:14. Kami juga, Rasul Paulus katakan pada jemaat Tesalonika, kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap pemimpinmu saja. Sabarlah terhadap pendeta-pendeta saja. Begitu dia bilang? Tidak. Sabarlah terhadap semua orang. Jangan saya, Pendeta Rantong, hanya sabar kepada ketua conference, karena saya takut sama ketua conference, tapi begitu ada kepada orang di dalam rumah tangga saya, waduh saya hajar mereka. Sabarlah terhadap semua orang, baik kepada pemimpin kita maupun pembantu-pembantu yang bekerja di rumah atau siapapun. Kita harus sabar terhadap semua orang. Bukan hanya orang-orang tertentu, terhadap semua orang. 2 Timotius 4:2 katakan, kemudian apa? Beritakanlah firman. Siap sedialah. Dia nasihat pada Timotius dalam 2 Timotius 4:2. Beritakanlah firman. Siap sedialah. Baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah. Tapi pada saat kita menegur dan menasihati seseorang, jangan dengan marah-marah. Katakan apa? Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara-saudari yang saya kasih, inilah 3 poin yang kita dapat pelajari, sedikit dari banyak poin. Makanya baca kembali lagi kita membaca Efesus pasal 4, dan kita akan melihat bagaimana praktek-praktek yang ditujukan kepada masing-masing kita untuk dapat kita lakukan. Agar apa? Agar ada kesatuan dalam roh. Kesatuan sebagai umat-umat Tuhan. Dan damai sejahtera surga yang menjadi bagian kita pada saat kita memiliki kerendahan diri di hadapan Allah. Ya. Pada saat kita memiliki kerendahan diri di hadapan Allah. Kelemah lembutan. Ya. Panjang waktunya untuk apa? Panjang waktunya untuk marah. Ya. Sabar. Ya. Dan pada saat kita juga memiliki kesabaran. Sabar satu dengan yang lain. Itulah kesatuan dapat tercapai. Itulah damai surga dapat menjadi bagian kita semua. Kiranya ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua, saudara dan saya, untuk kita praktekkan. Saya bawa ini dalam nama Yesus.